Kita bersama siapapun, ujung-ujungnya kebahagiaan dan menikmati hidup itu nggak bergantung dengan pasangan atau orang lain gitu. Oke, cantik masalahnya. Yang ngomong kayak gitu tuh orang lain. Setiap kali ditanya, aku selalu kayak ngerasa aku rasa sih biasa aja. Ya, kayaknya masih banyak orang yang jauh lebih cantik deh. Apalagi di dunia ini. Kayak kalau kita pergi keluar sana kayaknya fisik bukan mas segalanya dan bukan tandingannya ya. Jadi ya itu mungkin perspektif orang, karena kan cantik relatif dan yang menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain. Insecure sih belum pernah sih, karena ya aku lumayan orangnya positive thinking. Soalnya dari kecil mamaku selalu ngajarin bahwa dalam hidup jangan pernah ngandelin fisik, karena katanya fisik bisa luntur, kita akan tua juga pada waktunya, dan di atas langit selalu masih ada langit. Jadi jangan pernah ngerasa kamu yang paling cantik di dunia ini. Makanya dari kecil aku selalu ngerasa bahwa aku harus bekerja keras dan berdoa keras supaya aku bisa berada di titik-titik yang aku inginkan tanpa ngandelin fisik. Makasih. Gimana kayaknya style apa aja pantas gitu di Enggak juga lah, sebenarnya kan style aku tuh simpel-simpel aja, nggak terlalu neko-neko dan glamour atau berlebihan gimana. Aku suka pakai sesuatu yang nyaman buat aku, sesuatu yang membuat aku terlihat pede, itu yang paling penting. Jadi ya simpel aja gitu ya. Kalau olahraga itu emang udah dari dulu aku suka, karena kan pertama artis juga kita punya tanggung jawab dengan kita, dengan pekerjaan kita yang kita dituntut untuk selalu tampil prima, terutama di peran-peran tertentu. Kadang-kadang kita butuh ekstra olahraga dan buat sehat juga menurut aku, karena bakal ngerasain kok bedanya kalau kita olahraga dan kalau di Jakarta jarang olahraga, pasti mostly cuma naik mobil, naik motor, nyampe di tempat. Nggak mungkin yang kayak di Jepang 10.000 langkah gitu-gitu kan nggak mungkin. Jadi ya aku selalu nyempatin buat menggerakkan badan. Dibilang body goals banget sih kayaknya ya belum lah, masih harus lebih toning badannya. Aku pengen lebih apa ya? Enggak dong. Lebih toning tuh maksudnya kayak lebih kencang, jadi tetap kurus tapi juga nggak ya lembek-lembek gitu. Terus apa lagi ya, yang masih muda kayak aku pengen coba segala olahraga aja mumpung badan aku masih kuat dan ya fisik aku masih memadai lah. Yang aku ke Misol, ya aku sempat ke Misol, ke Papua itu untuk diving trip. Jadi emang aku lagi menikmati masa-masa liburan, karena kan kalau udah syuting nggak mungkin bisa kemana-mana kan. Yes, aku lagi promo untuk sinetron aku, baru syuting episode 1 dan promo. Karena kayaknya udah banyak yang kangen banget aku tampil di layar kaca. Jadi ya udahlah, kenapa aku beberapa lama kita berikan sesuatu yang manis untuk hari juga penonton. Masih banyak yang lain yang lebih panjang episodenya. Apa ya? Mungkin satu sutradaranya itu yang emang udah 2 kali kerja sama bareng aku. Terus juga ceritanya aku suka, dan lawan mainnya juga semuanya yang aku udah gak sabar pengen kerja sama bareng. Contohnya kayak Om Yadi Timo, terus Kak Riga Kalvi Stockhorst, kayak senior-senior aku di bidang ini dari zaman dulu. Jadi kayak aku excited buat kerja sama bareng. Bisnisnya udah berjalan, jadi aku gak gitu pusing sih, karena udah running, udah ada timnya, dan emang aku mungkin lebih tinggal kalau ada break shooting, meeting, atau misalnya meluangkan waktu buat online meeting, jadi sok orang. Nah ini makanya kebetulan aku mau lanjut meeting lagi. Jadi boleh ya. apa nih kebiasaan sampai kebiasaan buruk? Suka ini kelupasin kuku. Jadi aku kalau nggak ada kuku itu suka kayak iseng banget mainin tangan aku terus, sampai kadang-kadang aku nggak sadar kayak kukunya aku kayak kayak gitu kalau lagi mikir, lagi kayak iseng. Makanya aku selalu berusaha untuk pakai kutek atau pakai sesuatu untuk nggak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan gak boleh dibilang. Kalau lagi greget gitu, beda dong. Ya mungkin namanya manusia tuh kayak wajar ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita lagi lagi anxious atau kita lagi pikiran sesuatu atau mungkin lagi greget mungkin sedikit wajar. Sampai berdarah pernah? Kita sendiri gigit bibir kita sendiri. Sampai berdarah pernah nggak? Enggak sih, nggak yang sampai begitu, tuh udah ekstrim ya, masokis. Kalau gigit jari itu gimana? Dari kapan? Enggak gigit sih. Aku lebih yang kayak takut lagi gigit jari banyak cacing-cacing. Iya, ntar cacingnya. Tapi udah sebagian udah berhenti lah, udah better lah. Apa nih jangan kebiasaan baik nih bahasa buruk? Apa
Iya, setuju. Menurut aku sama cewek gak boleh dibanding-bandingkan karena semua cewek itu cantik dan menurut aku kecantikan fisik itu tidak akan ada habisnya kalau dibandingkan. Lebih baik kita berfokus ke hal lain yang positif dan juga pada akhirnya kita nggak bisa bikin semua orang mengakui kecantikan kita atau bilang kalau kita tuh yang paling cantik karena kan ujung-ujungnya tergantung bagaimana orang lain melihat yang menurut kita cantik waktu itu menurut orang lain jadi ya udahlah biarinlah orang mau beranggapan apa. Kalau menurut aku kan kakak tuh cantik banget ya, tapi banyak orang yang bilang kakak tuh cantiknya kecil, itu menanggapnya gimana sih? Ya gimana ya, kalau aku sih namanya di sosmed disediakan maksudnya filter-filter, disediakan sesuatu yang istilah kata tools-tools yang ada di platform sosial media itu namanya mudah ya kita mau iseng-iseng aja, pakai aja for fun dan menurut aku selama itu tidak menyakiti siapapun it's fine karena aku juga nggak mau yang kayak bilang kayak oh semua anak-anak muda nggak boleh ya pakai ini, nggak boleh pakai filter, nggak boleh coba sosial media ini karena itu adalah masa muda kalian, lakukan aja apapun yang kalian mau pakai apapun terserah ya yang penting tergantung pribadi kita aja kayak jangan terlalu ditanggapi, jangan terlalu yang kayak dibaperin karena komentar-komentar itu kan selalu ada aja. Berarti nggak ngambil pusing ya kak sama komentar itu ya? Enggak ngambil pusing, malah kalau bisa aku mau cari lagi yang mana nih filter, aku mau pakai filter yang ada. Terganggu juga dari komentar orang ya berarti? Aku nggak terlalu terganggu sih karena bagi aku dari aku kecil kan aku emang udah ada di bidang entertainment yang dimana pasti ada konsekuensi kerja dan konsekuensi kerja kan udah jelas pasti orang akan selalu berkomentar apapun tentang personal life kita, tentang pekerjaan kita, tentang karya kita jadi itu adalah konsekuensi menjadi seorang public figure. Tapi dibanding-bandingin gimana kak? Kalau dibanding-bandingin gitu kesel gak sih? Yang kayak tadi aku bilang, aku sih nggak kesel, cuma alangkah baiknya kita semua tetap memberikan hal-hal yang positif ya antar satu sama lain, jangan terlalu banyak membandingkan karena pada dasarnya setiap orang itu cantik dan spesial. Mereka mempunyai kecantikannya masing-masing, mempunyai spesial masing-masing. Kalau masalah personal life banyak orang yang bilang Apa nih? Nggak kelar-kelar, aku udah mau cabut. Semua orang mah selalu begitu, doain aja. Udah. jadi aku tuh mikir, tetap mikir gitu kak kalau masalah lagi bete atau lagi mikir tuh lagi jadi mikir. Enggak, ya emang kebiasaan buruk aja ya. Ini ada kalian ntar lagi jatuh nih. Nggak aman dong. Untuk di hubungan Maka nggak ada got. sekarang udah di private ya. Aku dari dulu juga private sih, tapi kan namanya dulu kan mungkin pernah berpacaran dengan public figure, ya mungkin tanpa disadari kayak tersorot dan lain-lain. Itu juga masa muda memposting. Kalau sekarang ya kan lebih fokus ke diri sendiri, pekerjaan, karya.